Hai gengs, weekend ini yang pada ngendon di rumah aja nih ya. Walaupun tanggal muda udah nggak apa-apa. Ada teman cerita spesial Janji Juni yang khusus nih buat nemenin kalian semua. Karena aku pun weekend-weekend begini juga tetap harus kerja gitu kan, bawain teman cerita. Jadi kalian kagak boleh kemana-mana, harus kudu nonton ya. Karena ini adalah pemaksaan. Cerita kali ini udah gue pilihin. Seru gengs ceritanya gengs. Maknyus pokoknya. Tapi emang sebenarnya apa ya, gak terlalu horor-horor banget. Cuma nanti di ending biasa nih ada sesuatu yang kayak mengejutkan. Ini sengaja gue pilihin buat requestan kalian yang katanya, aduh jangan serem-serem dong, dari kemarin kayaknya serem banget gitu katanya. Ya udah nih kita pilihin yang ini nih. Yaitu cerita dari sebuah keluarga yang terdiri dari si ibunya nih namanya Nina. Suaminya Nina tuh ada namanya Adit. Dan mereka punya anak namanya Kiki. Nah sekarang sih Nina lagi hamil 7 bulan gengs. Tapi belum tahu anaknya cewek apa cowok. Biar surprise aja lah katanya nanti. Ya semoga lancar-lancar aja ya. Cuma cerita yang mau kita bawakan ini itu terjadi sebelum Nina ini hamil anak keduanya. Dimana dia dan keluarga itu tinggal di sebuah komplek perumahan yang bikin kayak cenat-cenut begitu gengs. Sampai semua orang-orang penghuninya itu pada minggat. Dan sekarang perumahannya itu menjadi sebuah komplek terbengkalai. Tuh mungkin dari teman-teman semua lagi ada yang nyari-nyari rumah, boleh survei-survei ke sana loh. Nah tapi emangnya kenapa sih pada pergi dari situ? Lah kita kan nyari tanah sama rumah aja gitu, empot-empotan ya. Belum nabungnya, belum lagi apa ngurus ke bank gitu, ngurusin KPR kan. Ditolak sana sini, ya Allah sedih. Mana kalau KPR kan cicilannya lama-lama ya, 30 tahun begitulah, kapan kelarnya. Lah ini kok maksudnya main ditinggal aja begitu? Gampang bener. Makanya kalian dengerin ceritanya ya. Jadi Nina ini tinggalnya di daerah Sumatera Utara. Nama kotanya sengaja katanya nggak usah dikasih tahu. Biar udah deh kalian nggak usah kepo dah. Takutnya ntar nemuin tempatnya begitu jadi rame. Kan karena ada kaitannya dengan developer perumahan tersebut juga. Abisnya kita nih kalau udah cerita-cerita begini-gini nih, kalian tuh ngalah-ngalahin detektif. Udahlah kita selalu nggak sebut-sebutkan biar aman. Tapi di komen tahu-tahuan aja. Ih heran gua. Senayang lu pada yang nonton ya. Nah kejadiannya pokoknya itu terjadi di sekitar tahun 2016. Jadi berarti sekitar berapa tuh? 6 tahun lalu ya? Bener gak sih 6 tahun? Iyalah sekitar segitulah. Pokoknya 2016 katanya waktu si Kiki tuh anaknya masih usia 5 tahun. Nina sama suaminya Adit nih merasa mereka nih kayaknya udah harus punya rumah sendiri deh. Untuk membangun keluarga kecilnya dia. Karena sebelumnya semenjak mereka berdua menikah terus melahirkan Kiki, mereka ini tinggalnya numpang di rumah ibunya Adit. Ya di daerah Sumatera Utara juga sama. Cuma katanya beda lah Pak, namanya tinggal di rumah mertua sama rumah sendiri. Kata Nina begitu. Ya mohon maaf kan kita kagak tahu. Kita belum pernah punya mertua abisnya. Nah sampailah mereka nih survei-survei. Datengin beberapa perumahan begitu kan ya. Singkat cerita udah biar gampang mereka nih nemu nih perumahan ini nih. Sebut aja misalkan apa namanya Damai Residence gitu ya ala-ala. Kenapa milihnya di situ? Yang pertama ya karena harga. Udahlah kagak usah bohong, namanya peruangan itu kan masalah yang paling numero uno. Misalkan ada yang cakep nih sesuai checklist semua begitu kan, tapi pas lihat harganya kagak masuk budget, ya udah bye-bye. Nah makanya di perumahan ini selain emang harganya masuk budget mereka, rumahnya dilihat-lihat cukup lah untuk mereka bertiga. Dengan luas 90 meter persegi, dengan row jalan yang tidak sempit yang cukup buat mobil, akhirnya mereka mantap untuk memilih rumah tersebut. Nah tapi kan itu nilai plus-plusnya ya. Kalau minus-minusnya nih, pertama lokasinya gitu jauhnya jauh dari mana-mana. Yang mana di sekitaran sana aja bukan kayak apa, bukan biasanya kan kalau perumahan sekitarnya apa ruko-ruko gitu kan, kayak ada perkantoran gitu. Enggak, ini lahan kosong, kayak hutan-hutan, kebun-kebun sama ya udah tanah kosong lapang gitu gengs. Sampai sini nah itu bilang kayak lokasinya tempat Jin buang anak alias jauh bener. Dan mungkin karena lokasinya jauh tadi ya, rumahnya tuh masih banyak yang kosong tuh alias belum pada laku-laku. Jadi modelannya kayak rumah klaster ya, yang kira-kira totalnya ada 60-an lah. Nah yang keisi tuh baru sekitar 20 apa 25-an. Kagak ada setengahnya berarti kan ya gengs ya. Namun ya karena dilihatnya juga masih baru itu perumahannya, belum ada 2 tahun. Nina sama Adit nih berharap kalau seiringnya berjalannya waktu nanti mungkin akan ramai juga. Ya namanya properti kan emang suka begitu ya, tapi di awal nih maksudnya. Pokoknya berlandaskan karena emang pengen punya rumah sendiri, akhirnya mereka mantap nih membeli rumah itu dengan cara cash gitu, langsung lunas. Ih takut banget gak sih? Karena si Adit ini memang tipe-tipe yang gak mau KPR dengan alasan yang macam kayak riba bunga begitulah. Ya pilihan orang kan beda-beda ya. Makanya sedari awalnya mereka mencari rumah yang memang sesuai budget karena alasan mau beli cash ini gengs. Pokoknya di tahun 2016 itu mereka beli rumahnya tuh seharga 400 jutaan. Ya mungkin sekarang kalau rumah itu laku dijual ya di daerah sana tuh bisa sekitar 800-an kali ya. Tapi kalau ada yang mau
Salahnya mereka nih, waktu survei dan memutuskan untuk membeli rumah tersebut, mereka nggak nanya-nanya dulu nih ke warga-warga sekitar situ. Apakah perumahan itu worth it atau gimana-gimana lah. Alasannya sesimpel, mereka udah keliling, udah survei kemana-mana, dan lumayan lama itu prosesnya. Yang ujung-ujungnya rumah yang masuk budget mereka, ya perumahan itu doang. Yang lain ada sih, tapi kayak lebih kecil gitu, gengs. Mungkin memang daerahnya lebih dekat kemana-mana, cuman kayak lebarannya 55 meteran persegi gitu katanya. Kan beda ya, tadi 90 sama 55. Makanya akhirnya ya udah mereka mantap memilih rumah tersebut dan milih wilayah rumahnya itu yang deket taman bermain gitu, gengs. Jadi di sana kayak ada apa sih fasilitas playground buat anak-anak pada main. Yang kayak ada ayunannya, ada prosotornya, ada jungkit-jungkitnya. Nah, tapi di wilayah itu sebenarnya agak pojok. Yang mana yang udah rame orang, itu kan yang nempatin pada bagian-bagian depan biasanya deket pos satpam. Cuma balik lagi sih, Nina sama Adit nih berpikiran ya udah nanti juga akan rame kok. Karena sebenarnya menurut mereka, perumahan itu tuh cukup value for money. Walaupun jauh tapi masih terjangkau gitu bagi mereka. Nah, Nina sama Adit memilih rumah yang di pojok situ deket taman bermain juga ada alasan lain. Ya selain memang ada taman ya, itu alasannya biar si anaknya Kiki bisa gampang mainnya gitu diawasin. Rumahnya itu tuh berbatasan dengan apa ya, sampingnya kayak ada kebun atau hutan yang luas. Yang tadi kayak udah gue bilang kan di sekitarannya begitu. Nah pikiran Nina enak tuh pemandangan ijo-ijo nyegerin mata. Beda sama yang di bagian depan tuh yang dekat pos satpam, itu tuh tanah gersang coklat gitu yang kayaknya mau dibangun proyekan lain tapi belum mulai. Nah tapi mohon maaf nih ya, kita bilangin aja ke teman-teman semua nih. Kalau di luar negeri atau misalkan lu bule gitu, pengen yang ijo-ijo ngeliat pemandangan gitu kan bagus, iya natural, back to nature. Lah kalau di mari masih siang-siang bagus emang, kalau malam lah horor. Ya cuman selain alasan-alasan tadi, rumah di sebelah kiri yang sudah Nina pilih itu ada keluarga udah nempatin. Jadi maksudnya Nina di situ juga nggak sendirian. Nah habis sudah serah terima nih, mereka memang tidak langsung menempati rumah tersebut karena kan ya rumahnya masih kosong, furniture belum ada. Maksudnya nyicil napas dulu lah, tabungan udah kekuras abis nih buat beli rumahnya, kan belinya mereka cash. Yang penting udah punya rumah dulu, isinya kan bisa menyusul. Toh mereka ini bukan yang kayak harus diusir dari rumah mertua cepet-cepet, kan nggak begitu. Lah malahan mertuanya si Nina tuh cukup sedih, malah nahan-nahan, kan berarti dia harus berpisah dengan cucunya si Kiki. Makanya akhirnya sekitar 8 bulan kemudian, setelah tadi mereka udah beli rumahnya, selama itu mereka nyicil nih apa bikin kabinet dapur, ngisi kasur, lemari dan sebagainya. Baru dirasa setelah siap, mereka pindahan deh ke sana. Tapi sepertinya setelah 8 bulan itu, di perumahan sana belum ada yang laku-laku terjual lagi, orang masih sama-sama aja kayaknya. Tetangganya Nina ya udah sebelah kirinya doang, sebelah kanan lagi belum ada. Nah, tadi yang sebelah kiri ini tetangganya itu bernama Pak Abraham, punya istri namanya Bu Ana, sama anak cowok 8 tahun bernama David, dan cewek bernama 7 tahun bernama Sasa. Nah, di awal nih waktu lagi masih survei-survei, si Nina kayak sempat tegur-teguran sama namanya Bu Ana, ramah gitu kan. Nah, tapi pas mereka udah pindah nih, Nina cuman ketemunya sama Pak Abraham yang kayak ketus banget, beda banget sama istrinya ya. Kayak nggak mau bersosialisasi begitu, tertutup banget, kayak jarang keluar, yang nggak ramah jadi melihat kehadiran Nina dan keluarganya nggak disambut. Ya cuma gimana kan mereka udah beli di situ ya, namanya kehidupan bertetangga. Emang suka untung-untungan gitu, ada yang baik, ada yang bikin gede. Nah tapi sebenarnya ya ada kejadian yang kurang mengenakan waktu mereka pertama kali pindahan itu tuh. Jadi kan mereka konteksnya emang jarang ke sana ya, waktu selama proses apa tuh, bukan renovasi sih, ngisi rumah. Jadi dipercayakan sama tukang aja tuh yang bikin furniturnya, tanpa si Nina ataupun Adit sering-sering ngajak ke sana. Karena tadi sebenarnya jauh, malas duluan kali kalau disuruh TikTok buat ngecek doang. Nah pas mereka datang tuh pindahan hari pertama, dalamnya kotor banget. Karena mungkin tukang-tukang yang waktu kerja di sana tuh pada jorok-jorok kali ya. Banyak apa sih namanya putung-putung rokok gitu, terus ubinnya kotor, banyak tanah, nggak dibersihin. Sama bau banget, perkara ternyata ada 3 bangkit tikus yang matinya di dalam rumah, nggak tahu dari kapan tuh. Begitu saya sini sampai muntah-muntah. Seharian mereka jadinya bebersih doang tuh. Capek banget katanya, padahal katanya rumahnya cuma seiprit, nggak besar, tapi debunya itu loh bandel kayak udah lengket. Habisnya jendelanya juga kayaknya pada nggak ditutupin tuh sama tukang-tukang, jadinya debu pada masuk. Itu pelannya aja tuh airnya sampai hitam katanya, gengs. Saking kotornya mereka bebersih ya. Nah waktu Adit lagi beres-beres, dia ngeliat kayak ada siluet cewek di dalam kamar anaknya Kiki. Dikira itu kan si Nina lagi kayak mau masukin baju kali. Si Adit padahal sempat bilang nih kayak, "Yang, nanti anduk-anduk taruh di kasur aja ya, abis ini aku mau mandi," katanya gitu. Terus si Adit keluar lagi nih mau ngambil barang di mobil. Tapi pas di luar dia ngeliat si Nina lagi ngangkat-ngangkatin barang. Lah Adit kaget kok. Loh kok Nina di sini? Terus yang tadi di dalam kamarnya Kiki siapa? Pas ngecek lagi ke dalam, ya udah nggak ada. Tapi si Adit ngiranya salah lihat doang kali ya. Soalnya kan dia emang kayak sekilas doang sambil jalan. Perkara kayak
Sambil jalan terus kayak ngeliat ada siluet wanita, terus dia ngomong tadi minta handuk. Udah nih menjelang sore, Adit mandi. Tapi mereka waktu itu mandinya masih pakai air galon, gengs. Air apa sih yang kayak aqua galon begitu ya kita nyebut merek. Soalnya air di rumah mereka tuh kotor. Ya tapi kan itu hari pertama ya, jadi belum sempet kayak apa sih beli filter dan sebagainya. Ya udah irit-irit aja tuh mandinya pakai air galon. Pas keluar mandi, si Adit ngeliat si Nina lagi ngelipet-ngelipetin baju tuh dari kardus dimasukin ke lemari. Kali ini sampai disamperin tuh sama Adit tuh. Pasti ini tuh bener isinya apa bukan ya? Ternyata emang bener itu istrinya. Adit nanya, Kiki mana? Lagi main sama anak tetangga sebelah, kata si Nina. Pas Adit ngintip, emang bener tuh. Si Kiki lagi lari-larian tuh di taman depan. Oh ya udahlah. Nah malamnya mereka ceritanya mau cari makan nih. Karena ya mereka belum punya bahan makan ya. Belum ada apa-apa buat dimasak. Masih berantakan itu rumah. Pas keluar mereka lihat kok ternyata perumahan kompleknya itu sepi banget. Padahal itu masih sekitar jam 6:30. Udah nih keluar lewat pos satpam dan mereka pergi makan. Pas balik-balik sekitar jam 8:30, masuk ke area komplek beber tambah sepi. Mereka baru nyadar nih akan situasi malam di perumahan tersebut. Karena kan sebelum-sebelumnya pas survei, itu nggak pernah sampai malam ya. Mereka baru pertama kali tuh malam di sana. Nina sampai bilang, sepi juga ya ternyata di sini kalau malam ya, rumah kita mana paling ujung. Tapi si Adit bilang, ya bagus dong kan berarti tenang jadinya. Gak keganggu sama suara-suara berisik. Nah pas mereka mau parkir nih, di taman depan tuh ada anak tetangga mereka, David sama Sasha. Dan beberapa anak lain-lainnya juga lagi pada main. Ngeliat begitu si Kiki kan pengen gabung ya. Tapi Nina bilang udah malam ini, besok aja. Ya habis itu kan udah jam 8:30 lah. Sampai Nina nih batin nih, orang tuanya pada ngapain sih nggak nyuruh anak-anak balik? Udah jam segini dibiarin aja gitu keluar. Soalnya memang di situ nggak terlihat ada orang tua yang lagi jagain ya. Yang mana kalau Kiki main ke situ kan berarti Nina harus ngawasin. Udah malas, udah ngantuk. Nina akhirnya bilang udah nih udah waktu tidur, kita juga belum mandi, belum ngapain gitu kan. Tetap nggak diturutin tuh walaupun si Kikinya ngerengek. Udah nih akhirnya Kiki mandi, bersih-bersih, siap-siap tidur. Kiki tidur di kamar sendiri ya. Jadi di rumah itu memang punya 3 kamar. 2 kamar utama di bagian depan dan ada satu kayak kecil lah kamar ART di bagian belakang. Mereka udah siap-siap nih mau tidur sekitar jam 10. Capek banget kan rasanya seharian beberes. Dan tadi mereka habis dari luar juga udah ngantuk. Tapi pas mereka mau tidur nih, masih kedengeran kayak ada suara ayunan, suara anak kecil ketawa, lari-larian. Yang posisinya taman depan itu kan di depan rumahnya. Kamarnya itu juga memang menghadap ke taman. Kalau Nina sih kayak masa bodoh aja dengar suara begitu dia tetap bisa tidur. Cuman kalau si Adit nih merasa keberisikan, dia sampai ngedumel. Itu anak-anak jam segini belum pada pulang, gimana sih orang tuanya? Cuma ya sebagai warga baru di situ ya. Jadi malam itu tutup kuping aja lah. Karena sungkan buat negor. Nanti anaknya ngambek itu ngaduk orang tuanya marah gitu kan, nyamperin lah. Baru awal-awal masih udah berantem sama tetangga. Udah nih mereka tidur. Nah itu tadi kan hari Minggu. Paginya besok hari Senin, Adit harus berangkat kerja dong. Ya udah dari pagi si Nina udah bikin roti tuh yang kemarin udah dibeli tuh pas malam pas keluar. Habis itu Adit pamit kerja. Sementara si Kiki masih bobok nih di kamar. Belum sekolah dia tuh. Nah pas Nina mau bangunin Kiki, dia ngeliat kayak ada air yang kayak rembes gitu dari atas plafon. Tapi warnanya kayak merah pudar gitu deh. Jadi kayak cat air warna merah terus dikasih air gimana sih kayak pudar-pudar gitu lah. Rembes tuh di tembok. Si Nina mikir, kok total ada rembes ya? Kayak semalam nggak ada hujan-hujanan. Dan terakhir kayaknya nggak ada rembesan kayak gitu deh. Atau mungkin dia nggak ngeh aja kali ya. Karena posisinya emang kayak agak di pojok gitu di atas lemari. Ya udah nanti aja deh kalau Adit udah pulang gitu buat ngecek. Soalnya Nina mah nggak ngerti bocor-bocoran pertukangan begitu. Kiki dibangunin nih. Dan seperti biasa dia ogah-ogahan bangun. Memang ya tidur kan lebih enak daripada harus bangun dari kenyataan menghadapi dunia yang sulit ini. Pagi itu pokoknya Nina beraktivitas seperti biasa. Dia mulai mau membaurkan diri nih sama para ibu-ibu kompleks sana. Jadilah dia pergi ke area depan dekat pos satpam tuh karena ada tukang sayur yang mangkal. Belanja sayur lah dia bersama ibu-ibu komplek perumahan lainnya. Nah seru nih kalau udah belanja sayur begini ya. Si Kiki juga dibawa tuh. Dimana Nina di sana berkenalan sama ibu-ibu lainnya yang semuanya pada tampak ramah menyambut si Nina. Dan Kiki juga main-main tuh sama anak-anak yang dibawa sama ibu-ibu nih lagi pada belanja. Tapi waktu itu nggak ada obrolan yang gimana-gimana juga sih. Hanya basa-basi perkenalan aja kayak dari mana gitu-gitulah. Ya Nina di situ emang beneran sekalian mau belanja buat masak. Setelah udah selesai belanja, Nina pamit pulang. Dan si Kiki minta kayak mau main sama anak tetangga sebelah tuh, David sama Sasha. Kan kemarin udah kenalan soalnya. Tapi pas lewat rumah mereka, rumahnya tuh tampak sepi. Ya Nina mikirnya David sama Sasha ya pasti sekolah lah. Kan mereka udah lebih tua daripada si Kiki. Jadilah mereka masuk lagi ke dalam rumah. Sembari Nina mau masak nih. Dan Kiki main tuh di ruang depan. Karena di taman dia lihat nggak ada anak-anak yang main juga. Mungkin cuaca panas ya. Jadi Kiki ya ogah gitu main keluar gitu sendirian panas-panas. Nah hari itu si Nina bikin ayam masak telur katanya. Nina bilang itu memang kesukaan suaminya soalnya khas sana. Ya mohon maaf kita belum tahu tuh, belum pernah nyicip.
Nah, Nina sengaja ngelebihin porsinya. Yang dia maksudkan buat ngasih ke tetangga sebelah tuh, ke rumahnya Pak Abraham sama keluarganya. Buat SKSD lah, mengakrabkan diri, namanya juga tetangga baru ya. Ya udah, karena kebetulan juga jam makan siang, Nina ke sebelah tuh membawa semangkuk apa tadi tuh, ayam masak telur. Diketok-ketok tuh, awalnya nggak ada yang bukain pintu. Ya kirain nggak ada orang kali ya. Habis dari tadi kan kelihatan sepi. Pas Nina mau pergi, pintunya terbuka tuh, yang ternyata Pak Abraham yang keluar. Mukanya cemberut gitu kan, gak ramah. Yang padahal si Nina mah berharapnya ketemunya sama Bu Ana yang dari awal waktu itu pernah ketemunya mah ramah. Ngelihat mukanya Pak Abraham yang kagak welcome begitu ya, si Nina langsung buru-buru ini ngasih makanan gitu kan, sambil senyum formalitas lah. Diterima tuh sama Pak Abraham sambil bilang, mau lite. Udah gitu aja, terus dia masuk lagi ke dalam dan terdengar kayak ada suara kunci pintu. Tadi maksudnya cuma bilang kayak, terima kasih. Udah gitu doang. Ya Nina kan kayak, akur deh. Ya udah, dia balik lagi ke rumah. Emang mau ngapain lagi? Habis sudah di rumah, dia beberes dan mandi. Hari itu dilihat airnya masih semakin keruh, nggak bener-bener. Dan galon aquanya itu tinggal sedikit, soalnya kan kemarin udah dipakai. Tadi pagi juga dipakai lagi tuh buat si Adit mandi pergi kerja. Ya berarti ini harus pesen lagi. Nah, ini mikir nih sebagai mama, berarti ini galon aqua kalau dipakai mandi cukup sehari lah, paling banter 2 hari. Bisa-bisa tekor juga lama-lama kalau mandi pakai aqua mulu. Maksudnya pakai galon gitu ya, Adit, kita nyebut merek, mohon maaf ya. Pakai galon air gitu. Mau aqua, mau fit, mau le mineral, galon isi ulang lah, terserah lah. Ya mahal lah kalau tiap kali mana harus beli begituan. Dan dia lupa tadi tuh pas belanja di tukang sayur nanya ke ibu-ibu, Bu di sini pada pakai apa, pakai filter apa gitulah. Tapi memang sedari awal waktu beli rumah itu developernya mah udah ngomong kalau air di perumahan ini tuh kurang bagus. Jadi Nina sama Adit sebenarnya tahu tentang hal ini dan kayak tahu memang harus pakai filter. Ya tapi maksudnya di sini filter air ya, bukan filter Instagram. Ih, gila-gila filter lu. Gua dong. Ya mau nggak mau, si Nina pesen lagi tuh galon. Gak lama udah diantar dan permasang air berarti beres ya. Sorenya nih menjelang maghrib, David sama Sasa baru kelihatan tuh. Mereka main di taman. Ya berarti udah pada pulang sekolah. Kiki yang ngeliat mereka langsung minta keluar. Sama Nina ya udah dibolehin sana main. Sembari itu Nina nonton TV nih, istirahat bentar lah. Sambil ngawasin Kiki tuh tetep dari jendela. Kan dari ruang TV ke jendela taman situ kelihatan beber di depannya, soalnya udah kayak taman sendiri padahal fasilitas umum. Lagi nonton, tahu-tahu azan maghrib. Nina teriak kan dari pintu, Ki masuk udah azan, maghrib dulu ke dalam gitu kan. Tapi si Kiki dilihat kayak masih seru tuh mainnya tuh anak tuh. Soalnya tahu-tahu banyak anak-anak lain juga pada rame tuh datang. Ya dipikir ini rame lagi pada masih seru, ya udahlah sama Nina dibiarin, toh depan rumah kan ya. Nina masuk lagi nih. Pas dia masuk ada yang ngetok. Ternyata Bu Ana mau balikin mangkok isi ayamnya tadi udah kosong emang. Nah di sini Bu Ana mah senyum, nggak kayak tadi tuh suaminya tuh. Tapi habis senyum gini balikin dia pulang, kagak ngomong apa-apa. Belum juga maksudnya Bu Nina mau ngobrol kan ya. Si Bu Ana udah balik badan sambil kayak gini-gini gitu manggilin anaknya. Terus David sama Sasa ikut tuh masuk ke dalam rumah. Nah pas dilihat di taman, si Kiki ternyata udah sendirian tuh, yang mungkin anak-anak lainnya udah pada balik. Ya udah sama Nina dipanggil kan anaknya, Kiki udah ya masuk yuk. Dan kali ini Kiki nurut pulang masuk rumah. Gak lama si Adit pulang. Udah beberes mandi nih, Nina manasin ayam telur yang tadi dia buat, mereka makan malam. Sampai pas mau tidur, lagi-lagi terdengar tuh kayak ada suara anak-anak yang lagi main tuh di depan taman. Yang paling bangun sih suara apa sih itu namanya, ayunan sama jungkit-jungkit yang namanya besi ya, kayak ngek gitu kan, kayak pengang ya kupingnya. Karena mungkin dengar suara ada anak-anak yang main, si Kiki dibangun dari tidur dan ngetok kamar orang tuanya, minta main juga keluar, padahal itu di jam 10. Lagi-lagi si Kiki ngerengek. Ya karena ngerasa keganggu sama suara-suaranya ya, dan anaknya ini jadi ngerengek, si Adit ini keluar. Tapi pas di luar, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi ayunan sama jungkit-jungkitnya gerak sendiri, geng. Si Adit sebenarnya cukup kaget, tapi kala itu memang angin berhembus cukup kencang. Jadi mungkin itu angin, walaupun sebenarnya ayunan kan berat ya sama jungkit-jungkit ya. Si Adit bilang ke Kiki, nggak ada siapa-siapa, tadi itu cuma angin doang, suaranya nggak ada anak-anak gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka tidur lagi. Besok paginya sebelum berangkat kerja, Nina sempat bilang nih ke Adit, buat urusin tuh air, panggil tukang pompa apa tukang filter. Soalnya kalau pakai galon mulu ya tekor kita boncos. Si Adit bilang, iya Sabtu ntar pas aku libur. Nah Nina juga bilang itu sama kamarnya si Adit ada yang rembes plafonnya tuh. Sekalian panggil tukang juga deh. Adit bingung kayak, hah rembes apa? Nah pas mereka ngecek rembesan itu agak aneh geng. Jadi kemarin Nina kan ngeliatnya kayak ada rembesan air bocor ngalir aja gitu kan, kayak bekasnya. Cuma warnanya tadi agak aneh tuh, warna merah pudar. Nah kali itu pas mereka ngeliat, rembesannya sama nih kayak kemarin, tapi kayak ada yang ngacak-ngacak gitu gengs. Jadi kayak ada kayak seret-seretannya gitu loh. Nina mikir apa si Kiki itu iseng tangannya megang-megang. Tapi masalahnya itu lumayan tinggi di atas lemari ya. Masa Kiki masih pencet lemari? Gimana caranya juga? Saat itu dilihat si Kiki masih tidur. Dan Adit kayak, ya udah deh nanti Sabtu aja sekalian dibenerin gitu. Dia soalnya buru-buru kan mau ke kantor. Jauh deh perumahannya ini ke kantor, soalnya nggak kayak waktu tinggal di rumahnya ibunya. Nah tapi waktu hari Kamisnya, siang-siang tuh jam 3-an hujan gede. Ya ternyata bocornya ada beberapa titik lain. Ya tadi tuh emang di atas lemari, terus ternyata di dapur juga ada bocor, sama dekat pintu masuk tuh juga bocor.
bocor, pada rembes semua. Dan rembesan airnya tuh warnanya kayak agak merah-merah pudar gitu, gengs emang. Tapi bukan kayak darah pekat gitu, enggak ya. Kalau gitu masih Nina udah teriak. Merah apa sih? Kayak mungkin dari kotor atas gitu. Yang Nina waktu itu mikirnya begitu. Tapi kan ngeliat bocor begitu, Nina ya panik ya telepon suaminya. Panggil tukangnya besok aja deh, jangan Sabtu, kelamaan. Ini bocornya parah nih, ngalir. Nah yaudah, abis reda nih hujannya, Nina keluar tuh ke satpam buat nanya ada kenalan tukang nggak buat benerin bocor-bocor. Dikasih tuh kan sama satpam nomor telepon, ini biasanya tukang ngatasin rumah-rumah di sini katanya gitu. Nah tapi pas Nina balik tuh, dia ngeliat kayak ada orang lagi ngintip-ngintip jendela kamarnya gitu dari luar. Ya sama Nina langsung ditegur kan, Mas ngapain gitu. Orang itu langsung lari, kan mencurigakan banget ya. Si Nina langsung deg-degan soalnya kan Kiki di dalam tuh, ditinggalin sama dia tadi. Pintu rumah juga nggak dikunci, orang dia keluar bentar ke pos satpam. Untungnya pas masuk si Kiki nggak kenapa-napa, lagi baca buku tuh, kayak buku cerita bergambar gitu di kamarnya, lagi ganteng. Tapi pas Nina ngeliat ke atas tuh, ke bekas tadi rembesan di atas lemari kamar Kiki, itu kayak ada bercak-bercak tangan gitu guys di temboknya. Jadi dari rembesan terus kayak ada bercak-bercak basah gitu. Ya Nina kan kaget karena itu ukuran tangannya kayak ukuran tangan dewasa, bukan ukuran tangannya Kiki. Nanya dia ke anaknya, Ki, tadi ada orang masuk sini. Dikiranya maling yang tadi atau gimana gitu ya. Kan sebelumnya dia ngeliat tuh ada pria ngintip-ngintip. Cuma si Kiki cuma kayak geleng-geleng aja gitu sambil baca buku. Pas Adit pulang, Nina langsung ngasih ngeliat dong. Bercak tangannya tuh masih ada walau udah mulai memudar. Soalnya kan kayak dari air gitu ya, samar-samar. Sama si Nina juga bilang tadi ada orang kayak ngintip-ngintip. Tapi aku nggak tahu dia siapa, pas ditegur langsung lari. Akhirnya udah, besok dipanggil tuh tukang buat benerin plafon. Dan Adit juga lapor satpam. Perihal ada orang yang katanya mencurigakan kemarin. Nah ternyata di situ dia baru tahu kalau perumahannya itu emang sering ada maling. Paling parahnya, motor salah satu rumah di situ pernah digondol. Karena malingnya itu tuh seringnya datang dan pergi dari arah hutan atau kebun yang di samping rumahnya Adit itu. Nah, sedangkan satpam di sana cuma ada satu tuh di pos jaga depan doang. Keliling juga kan dia nggak setiap saat. Wah, nggak aman dong kalau begitu, was-was nih mereka nih. Lapor ke developer kayak nggak ada tanggapan yang gimana-gimana. Soalnya sebenarnya kayak hutan-hutan kebun di sampingnya tuh ada tembok, tapi temboknya apa ya, cukup rendah dan di tembok doang, nggak ada yang kayak atasnya duri-duri yang tajam-tajaman gitu, nggak ada. Ya jadi orang gampang aja kalau mau manjat. Yang mana berarti itu temboknya cuma semacam jadi kayak apa, pertanda ini antara batas area kompleks sama wilayah orang. Bukan kayak tembok mencegah orang masuk ke dalam wilayah kompleks, enggak. Nah tapi kan itu masih hari Jumat ya, jadi tetap si Adit harus pergi kerja. Ninggalin Nina tuh sama Kiki di rumah. Nah di rumah nih, si tukang itu bilang ternyata rembesnya tuh penyebabnya adalah saluran atas, pembuangan yang di atap tuh kesumbat. Makanya jadinya rembes ke dalam. Karena di sekitar rumah mereka tadi tuh banyak hutan yang pohonnya tinggi-tinggi, areanya pada kebon. Jadi ya daun-daun pada terbang tuh, daun-daun kering jatuhnya di atap dan nyumbat salurannya. Ya udahlah dibersihin. Cuman pas Nina lihat sampahnya tuh yang dibersihin sama si tukang, kan kayak dikarungin gitu, lumayan banyak daun-daunnya tuh emang tuh. Tapi dilihat juga kok kayak ada gumpulan rambut gitu, gengs. Nina kira itu sangkar burung karena gumpulannya lumayan gede, hampir jadi kayak bola. Ditanya lah sama si Nina, itu apa Pak? Itu dari atap juga? Si tukangnya bilang, iya Bu, di kompleks sini mah udah biasa ada gini-ginian. Saya sebulan sekali juga pasti dipanggil ke sini buat bersihin salah satu rumah di sini. Ya Nina kan bingung maksudnya gimana? Emangnya ini tuh gumpalan apa dan dari mana? Kalau daun kan jelas ya dari pohon. Lah kalau rambut masa bisa terbang ke atap? Tapi si tukangnya cuma kayak ketawa nyeleneh doang. Terus jawab kayak, ya gitu deh Bu. Udah kan nyebelin ya, ngeselin jawab begitu doang nggak jawab. Abis udah kelar nih, sore hari seperti rutinitas sebelum-sebelumnya si Kiki main sama anak-anak tuh di taman depan. Tukangnya mah udah pulang dari tadi ya. Pas maghrib Kiki disuruh balik dong. Ki udah maghrib pulang. Nah waktu mau mandiin si Kiki, ternyata galon mandinya nih udah mau habis lagi. Ya masih ada sedikit sih, tapi kalau mau dipakai buat Nina sama Adit mandi nih nggak cukup. Ya udah setelah mandiin Kiki, Nina pesen galon lagi dong. Tapi si tukang galonnya bilang, kalau malam kita nggak bisa antar Bu. Jadi paling bisa besok pagi. Ya tapi kan Nina butuhnya itu juga ya buat nanti si Adit pulang nih mandi nih. Sampai Nina bilang, yaudah nanti saya lebihin Pak kalau emang jatuhnya lembur. Tapi si tukang galonnya tetap nggak mau. Akhirnya Nina nelfon Adit buat, kamu nanti mampir dulu ya ke warung gitu apa kemana beli galon sebelum pulang. Yaudah iya aja kata si Adit. Pulang-pulang dia kagak beli galon, katanya lupa. Gak kebiasaan begitu lagi telepon ya, ditelepon iya aja sampai rumah, mana galonnya? Iya lupa katanya gitu. Nina kesel tuh, kayak udahlah nggak usah mandi sekalian. Tapi kan nggak mungkin gerah ya. Akhirnya mereka semua keluar nih, sekalian beli makan malam, ambil beli galon juga. Nah pas keluar lagi-lagi itu komplek aktivitas ini kagak ada, sepi banget baru jam segini. Sampai mereka pulang lagi tetap makin sepi. Cuman di taman depan seperti biasa mah rame, banyak anak-anak main. Cuman nih orang tuanya pada kemana? Ya tapi Nina sama Adit udah nggak peduli ya itu orang tuanya pada mau di mana kek. Mereka langsung
Masuk aja udah ke rumah. Udah lanjut nih besoknya nih Sabtu nih. Ternyata si Adit manggilnya nih tukang gali sumur pompa. Bener, tukang gali sumur pompa gitu yang di dalam tanah. Masalahnya si Nina kan taunya harusnya manggil tukang pompa filter biar praktis dan cepet gitu langsung pasang. Karena dari awal pun developer juga udah bilang kan air perumahan di sini tuh nggak bagus. Rata-rata orang-orang di sini tuh pada pakai filter Pak, Bu, gitu. Dan sempat juga udah nanya-nanya nih Nina ke tetangga-tetangga tuh waktu beli sayur, Bu, pada pakai apa di sini biar airnya bagus? Oh, pakai filter, Bu. Nah tapi kok si Adit ini bukannya panggil tukang pompa filter malah panggil gali sumur. Cuman si Adit punya alasan. Kalau pakai filter, katanya harus ada maintenance-nya begitulah 3 bulan sekali. Selain repot ya pasti ngeluarin biaya lagi tuh. Adit ini tipe bapak-bapak yang lumayan hemat. Jadi katanya dia udah konsultasi nih aku sama tukang gali sumurnya. Kalau misalkan sumurnya didalemin lagi ada kemungkinan nanti airnya bisa jernih. Ya bener aja soalnya pas dicek sama tukangnya sumur di rumah itu cuma 12 meter. Dibilang minimal mah sumur 20-30 meter Pak biar bagus airnya katanya begitu. Nah buat yang ngerti lah boleh komen di bawah ya. Kenapa kita jadi pelajaran gali-gali sumur begini? Kan kita mah taunya gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. ya Nina sama aja kayak kita kayak ya udahlah kayak paham lah terserah deh tuh urusin. Digali deh tuh sumurnya dibor makin dalam. Nah itu kan cukup berisik dan kotor ya di dalam rumah ya. Si Kiki tantrum tuh. Ya udah sama Nina diajak keluar rumah gitu maksudnya siapa tahu di depan David sama Sasa nggak sekolah kan Sabtu nih bisa buat main. Cuma dilihat lagi rumahnya sepi dan di depan taman itu juga belum ada anak-anak lagi main. Ya udah jadinya si Nina ajak si Kiki jalan-jalan aja tuh ke keliling komplek dan ketemu nih sama anak-anak yang lain yang pada tinggalnya di rumah-rumah depan tuh dekat pos satpam. Lagi pada disuapin gitu sama mak mereka. Ya Nina ngobrol-ngobrol dong. Bilang kayak iya di rumah saya tuh lagi gali sumur Bu. Nih makanya saya keluar berisik. Ada ibu-ibu yang bilang Percuma Bu Nina. Air sini mah jelek. Mau didalamin sumurnya juga nggak ngaruh. Pakai filter aja mah gampang. Ya si Nina kan jawab iya Bu nanti coba dulu. Kalau emang jelek ya baru pakai filter. Nama juga usaha ya Jong gitu. Tapi di situ Nina perhatiin lagi nih anak-anak yang lagi pada disuapin. Roman-romannya kok mukanya kagak familiar ya. Maksudnya kan setiap hari gitu kan dia ngeliat tuh anak-anak pada main di depan taman rumahnya. Kagak ada nih anak-anak bocah kayaknya nih mukanya. Sama akhirnya si Nina juga sempat ngebahas tuh tentang orang yang waktu itu dia lihat kayak ngintip-ngintip rumah kayak maling. Di sini kayaknya banyak maling ya Bu ya. Dibilang tuh sama ibu-ibu tuh. Nah iya Bu Nina makanya hati-hati deh. Di sini mah agak nggak aman Bu. Banyak garongnya. Apalagi rumahnya Bu Nina tuh dekat sama perbatasan hutan sebelah kan. Pada suka manjat dari situ tuh malingnya tuh Bu. Itu tuh rumahnya Pak Tobing kemarin tuh burungnya hilang loh ditaruh di depan. Burungnya jutaan katanya. Kayak stres tuh Pak Tobing tuh kasihan tuh. Oh gitu ya Bu. Emangnya developer sini tuh nggak mau magerin temboknya apa ya? Dikawatin apa gimana? Kalau misalkan sampai rumah saya doang sih nggak apa-apa, saya kawatin sendiri. Tapi kan itu temboknya panjang ya, percuma kalau bagian samping saya rumah doang yang dikawatin. Udah percuma Bu Nina, developer sini mah tahu jual rumah doang, abis itu lepas tangan. Ya pokoknya Bu Nina jangan lupa ya kunci-kunci pintu sama jendela tuh, sama kalau perlu pasang CCTV deh kayak kita. Oh ibu-ibu pada pakai CCTV di sini? Saya baru tahu abisnya Bu, ternyata di sini kurang aman ya. Makanya kalau malam tuh kelihatannya sepi banget ini komplek, pada langsung kunci-kunci pintu. Sejenak para ibu-ibu itu langsung terdiam sambil lihat-lihatan. Dan ada satu ibu-ibu nih bilang, ya kalau udah malam sih beda lagi Bu Nina, udah bukan maling. Kalau malam mah kompleks ini aman dari maling, pada takut mereka kesini. Hah? Maksudnya gimana Bu? Jadi malingnya kelihatan siang-siang doang? Iya, kalau maling mah biasanya siang-siang waktu orang-orang pada pergi kerja. Kalau malam mah bukan manusia. Maksudnya bukan manusia tuh gimana Bu? Si Nina masih belum nangkep nih. Nah ternyata abis itu si ibu-ibu cerita kalau tanah komplek mereka itu awalnya adalah bekas kuburan yang digusur jadi perumahan. Nina kaget kan kayak bener-bener baru tahu dia itu. Ngobrol kan ya. Kalau gitu kenapa nggak bangunnya di sebelah-sebelah kan banyak lahan kosong. Kenapa harus area kuburan nih yang dijadikan perumahan? Lah jelas-jelas depan sana tuh kan tanah kosong tuh ya. Yang depan pos satpam tuh tanah gersang. Terus sampingnya Nina juga masih ada kebun luas. Mendingan itu yang dijadiin perumahan kan jelas daripada kuburan digusur. Ya ibu-ibu itu juga pada kagak paham ya, emang mereka developernya. Ada yang bilang ya tanah-tanah sebelah-sebelah itu beda developer kali, bukan yang punya. Tapi ada juga yang bilang ya kalau misalkan perumahannya dibangunin sebelah-sebelah terus kuburan ini masih ada, biasanya mah nanti takutnya pada nggak laku ya. Orang kan jarang yang mau ya beli perumahan tapi sampingnya kuburan gede begitu. Makanya mungkin ini kuburannya digusur dulu biar hilang nih, terus dibangun perumahan untuk meninggalkan kesan angker. Baru nanti nih sebelah-sebelahnya tuh dibangun karena depan tuh yang tanah kosong
bilang emang kayaknya mau ada pembangunan tapi belum mulai. Perkara mungkin komplek mereka aja belum laku-laku. Ini masih cuma 20-an orang lebih dari 60. Ya si Nina nanya dong. Terus ibu-ibu di sini kok udah mau beli rumahnya kalau tahu ini tanahnya kuburan? Semua ibu-ibu itu bilang, awalnya mah saya juga gak tahu kayak Bu Nina. Baru tahu pas udah nempatin nih, ngobrol sama tetangga sebelah juga baru tahu. Terus ngobrol lagi, orang yang baru masuk ngobrol juga baru tahu. Persis kayak Nina begitu. Abis ngobrol baru tahu. Jadi rata-rata orang pada di situ ya istilahnya apa ya? Kejebak lah. Mereka mau terlanjur beli ada yang KPR segala macem pada lama. Ya orang waktu survei kan nggak ada kepikiran gitu nanya tetangga kayak emang ini tanahnya dulu bekas apa? Soalnya waktu dilihat nih auranya nggak ada kayak kelihatan bekas-bekas kuburan emang. Jadi nggak ada bayangan ke arah situ tuh. Nah lagi masih shock-shockan begitu ya. Tahu-tahu suaminya nih Adit datang nih kayak langsung manggil-manggil gitu, si Nina disuruh balik. Ya udah Nina kan pamit kan balik tuh. Pas pulang tau nggak gengs? Ternyata tukang gali sumurnya nemuin tengkorak di kedalaman sekitar 17 meter. Jadi kemungkinan itu adalah apa ya? Tengkorak bekas orang dikubur. Entah ke-skip nggak ikut kegusur apa bagaimana kan? Bekas kuburan semua itu satu wilayah. Cuma si Adit yang belum tahu dia panik duluan nih. Dikiranya ada pembunuhan atau apa gitu kan dikubur di situ ya. Ya Nina cerita nggak ternyata di sini dulu emang bekas kuburan. Nah tapi tentunya temuan itu mereka langsung laporkan kan ke pihak developer. Dan dari pihak developer pun mengiyakan. Sepertinya itu ada tengkorak bekas orang yang waktu itu dikubur di sana. Ya mungkin ya nggak keikut kegusur atau ya keskip lah. Nina sama David ya bingung ya harus gimana. Rumahnya udah dibeli cash boy. Dan udah akhirnya digali tuh sampai 20 meter, airnya tetap jelek. Ya udahlah pakai filter aja. Mereka udah lemes duluan kan mengetahui tentang cerita kuburan itu kayak beli rumah zong. Cuma setelah hari itu, sewaktu mereka udah mengetahui nih background dari perumahan tersebut dan tengkorak itu berarti udah diangkat dari tanah dan dipindahkan, kejadian-kejadian di luar logika pun barulah mereka nih banyak rasakan guys. Ternyata ya, yang setiap malam ada terasa anak-anak main tuh di depan taman, itu bukan anak-anak komplek guys, melainkan arwah-arwah anak kecil yang keluarnya abis maghrib. Emang kan baru rame yang mungkin dulunya ya dikubur di situ. Makanya kalau siang tarik panas bolong tuh bukan karena pada malas item gitu kan, panas-panasan lah belum keluar emang. Tapi terkadang mereka benar melihatkan tampak wujudnya yang gak ada yang serem kayak anak-anak biasa. Ya cuma semenjak itu Kiki nih kalau udah sore nggak boleh main, langsung suruh masuk ke rumah. Walaupun udah ngerengek-ngerengek ya tetep nggak boleh, itu bukan anak manusia. Cuman terkadang ya kedengeran suara-suaranya aja tuh kalau udah lewat tengah malam. Tapi pas dilihat diintip di korden padahal nggak siapa-siapa, tapi ayunannya gerak, jungkit-jungkitnya gerak. Nah uniknya gengs, ternyata warga di sana tuh masing-masing diganggunya emang beda-beda. Kalau Nina diganggunya sama hantu anak-anak tadi tuh yang bermain-main, tapi sebenarnya apa ya, nggak ganggu secara langsung, hanya suara-suara aja yang jadinya berisik kan. Udah malam tapi dengar suara apa ya, ketawa-ketawa, jungkat-jungkit, ayunan gitu-gitu kan. Penghang, nggak ada yang terlalu diganggu heboh-heboh gimana sih. Yang paling serem nih menurut Nina, itu tuh di bagian atas lemarinya Kiki. Yang sering banget ada bercak tangan kayak orang nemplok jatuhnya guys. Jadi kayak lama-lama nyebar satu kamar kayak nemplok kayak cicak gitu, tapi ini bercak tangan. Nah itu si Nina sengaja tuh nggak nyari tahu emang itu tuh apa kok ada cicak tangan begitu. Karena menurut dia ya udahlah selama nggak nyakitin keluarganya mereka, nggak aneh-aneh, masalah bercak tangan kotor lah, bodo amat lah kata si Nina begitu. Biarin aja udah sama-sama tinggal di sini tapi jangan ganggu, istilahnya gitulah. Dia berpikiran seperti itu. Masalahnya tetangga-tetangga lain ternyata diganggunya lebih heboh-heboh, lebih ekstrim, sampai pada nggak keluar rumah kalau udah malam. Karena katanya tuh di rumahnya ada yang suka ditampakin pocong tuh di depan, terus kuntilanak gantungan di kanopi, yang serem-serem begitu gengs. Jadi nyatanya si Nina mikir apa gua salah ya milih lokasi rumah di ujung gitu kan dekat hutan, sampai depan taman itu banyak anak-anak yang ternyata bukan anak manusia main-mainan. Ternyata ya plus minus, karena ya udah dia digangguinnya sama hantu anak-anak kecil aja tuh yang pada berisik main-main. Masalah wujudnya mah wujud anak-anak itu nggak serem. Orang si Kiki juga mau main sama mereka, malah tetangga-tetangganya tuh depan pos satpam yang penampakannya udah nggak ada obat. Ya emang lebih aman sih karena kan deket satpam gitu kan, lebih aman dari maling. Cuma ya penampakannya mah kagak aman. Nah kalau kalian gimana tuh? Pilih sekitaran rumahnya si Nina apa yang deket pos satpam? Kalau gua mah mending apa ya? Nginep di Oyo aja lah. Nah karena tadi merasa gangguannya nggak seberapa heboh daripada tetangga-tetangganya, dan si Nina juga udah telanjur beli rumah di situ ya. Jadi dia dan Adit nih berusaha beradaptasi terbiasa dengan situasi seperti itu. Kalau misalkan mereka nih melihat ada anak itu main tengah malam di depan rumah mereka, ataupun ada suara-suara, ya udah tutup korden aja, nggak usah digubris, biarin. Toh anak-anak yang di luar itu mereka main asik sendiri, nggak tahu-tahu ngetok-ngetok rumah gitu, enggak. Cuma ya si Kiki aja tuh yang suka ngerengek minta main keluar. Belum tahu aja dia kalau itu bukan orang. Tapi gongnya nih ya, waktu lagi pada ngerumpi nih kayak biasa, si Nina kan jadi suka ikut ngerumpi sama ibu-ibu depan tuh sambil nyuapin si Kiki. Biar kalau siang mainnya sama anak beneran ini pada ngumpulnya di sana. Nah beberapa orang nih ada yang bilang pada pengen pindah karena
udah nggak betah dan sebagainya. Ditambah nih salah satu orang yang katanya pengen pindah, itu udah 2 kali kecurian. Sepeda anaknya hilang sama rumahnya pernah dibobol. Katanya malingnya lewat genteng itu waktu mereka lagi pergi. Kan serem ya, kesian ya. Ya masuk akal juga sih, makanya mereka ini memutuskan untuk pindah. Sampai ada obrolan tuh di situ tuh. Jadi di antara ibu-ibu itu tuh ada janda anak 2, baru ditinggal sama suaminya sekitar setahun yang lalu. Jadi habis pindah ke situ suaminya meninggal, tapi waktu itu Nina belum pindah ke situ ya. Jadi Nina sebenarnya nggak tahu. Nah si ibu ini tuh bercanda ke Nina. Bu Nina, Pak Abraham yang di sebelah rumahnya Bu Nina tuh orangnya gimana sih? Ya si Nina kan bilang ya, Pak Abraham orangnya tertutup, Bu. Saya juga jadinya jarang ngobrol ya, makanya saya kesini ngobrolnya sama ibu-ibu. Oh gitu ya Bu, berarti orangnya misterius gitu kali ya. Duh, tipe saya banget Bu kalau begitu Bu. Mukanya juga tipe saya. Boleh dong Bu Nina, saya main-main ke rumah ibu. Biar bisa deket sama Pak Abraham, siapa tahu pas lagi keluar nih kan kita bisa mulai ngobrol. Ibu-ibu yang lain langsung kayak rame gitu kayak Udah gatal ya kamu ya. Udah ketawa-ketawa begitu biasa ya mama. Lainnya kan bingung ya, ini ibu-ibu gimana sih tanggapannya? Kok kayak ngecengin tapi yang ngedukung juga begitu. Bukan yang jadi nyinyir kayak, kamu gimana sih, Pak Abraham kan punya istri. Ya masalahnya kan setahu si Nina emang ada istrinya tuh Bu Ana. Masa si ibu satu ini malah didukung jadi pelakor? Akhirnya si Nina bilang, loh nanti kalau ibu sama Pak Abraham Bu Ana marah loh. Maksudnya kan halus ya, kayak Pak Abraham punya istri loh Bu, masa diganggu-ganggu rumah tangga orang. Terus ibu-ibu di sana tuh pada bilang, loh emangnya istrinya Pak Abraham Bu Ana tuh gentayangan? Nanyanya mukanya serius. Dikira ibu-ibu itu Bu Ana tuh marah tuh kayak hantu gentayangan marah. Yang ini kan bingung dengan ekspresi ibu-ibu itu ya, yang kayak serius tapi kepo. Hush, gentayangan gimana sih, orangnya masih hidup juga. Sama Nina dijawab begitu kan. Nah semua ibu-ibu kayak lihat-lihatan gitu. Tahu nggak gengs? Ternyata nih Nina nih dari awal beli rumah itu alasannya kan tadi deket taman, sama ya di sebelahnya udah ada orang juga tuh yang nempatin keluarganya Pak Abraham. Walaupun Pak Abrahamnya ketus, tapi istrinya Bu Ana kan ramah. Apalagi David sama Sasa tuh anaknya suka main sama Kiki baik. Nah di awal waktu survei dan udah akad rumah, yang dilihat Nina ya masih bener itu, semuanya ada. Tapi kan abis itu dia nggak nempatin rumahnya cukup lama ya, 7-8 bulanan sambil ngisi-ngisi rumahnya tuh. Nah di bulan ketiga sewaktu abis Nina akad rumah, Bu Ana tuh kecelakaan naik motor waktu jemput anak-anaknya David sama Sasa, dan mereka bertiga gak selamat. Jadi yang dilihat Nina semenjak dia pergi ke situ nggak tahu itu siapa. Nah pantesan si David sama si Sasa keluar kan tiap sore, sama kayak anak-anak yang bukan manusia tuh waktu maghrib keluar. Tapi kira Nina keluarnya Pak Abraham kan satu rumah emang tertutup, karena kan Pak Abrahamnya kayak memang tidak mau bersosialisasi. Dan David sama Sasa kelihatannya sore doang, dikiranya kan emang sekolah. Tapi ternyata rumah yang selalu tampak sepi itu ya perkara karena emang cuma dihuni sama Pak Abraham doang. Asli merinding, dan Nina kayak nggak percaya. Masa orang saya ngeliat terus, waktu itu sempat ngebalikin mangkok kan, tapi abis dia ngecek lagi ke dapur itu mangkoknya udah nggak ada, gengs. Jadi Nina juga nggak ngeh ternyata mangkoknya itu nggak pernah ada di rumahnya. Baru ngehnya ya setelah tahu tuh diceritain sama ibu-ibu itu. Ya akhirnya semenjak mengetahui semua ini, dirinya seperti ibu-ibu yang lain. Waktu azan maghrib nih langsung tutup pintu, kunci, korden ditutup, dan ada juga tiap malam jadi pulangnya deg-degan. Namun yang nggak tahu ya, seperti layaknya orang Indonesia juga yang suka mengeluarkan kalimat untungnya. Mereka nih untungnya nggak pernah diganggu yang gimana-gimana. Udah sebatas kayak gitu aja. Makanya tadi gue bilang ini ceritanya sebenarnya nggak serem-serem banget, karena untuk POV-nya mereka diganggunya tuh nggak yang ekstrim. Mungkin cerita dari tetangga-tetangganya baru beda. Makanya mereka akhirnya memutuskan bertahan di sana tuh cukup lama, sekitar 3 tahun lebih. Sampai memang akhirnya kebetulan Adit nih naik jabatan dan harus dimutasi keluar kota. Mereka di sana dapat rumah dinas juga. Sampai saat ini mereka masih ditinggal di sana tuh di rumah dinas. Aman rumah dinasnya, nggak ada cerita. Sementara rumah mereka yang di komplek perumahan ini, nyata di awal sih mau dikontrakin, tapi ya dari awal emang nggak laku-laku. Dan sekarang mah mereka udah pasrah, karena kompleknya juga udah semacam jadi komplek terbengkalai. Warganya nih satu persatu udah pada keluar semua. Terakhir si Nina dengar, itu tinggal cuman ada 2 rumah aja yang masih dihuni. Yang salah satunya Pak Abraham yang masih tinggal di sana, gengs. So itu guys cerita tentang Nina, tentang komplek perumahannya yang ternyata menyimpan banyak rahasia. Ya cuman alasan utama orang-orang pada pindah dari sana itu karena katanya makin lama tingkat keamanan udah makin parah. Maling-malingnya udah tambah beringas. Terakhir aja tuh di tahun 2019, siang-siang berani ngebegal. Karena jalanan ke perumahan itu kan lumayan sepi ya, tanah kosong. Jadinya ya dari maling gitu kan, tahu-tahu jadi begal, nggak serem. Ditambah malamnya mistis. Ya untuk masa kerja Adit itu katanya sih masih sampai tahun 2024, tahun depan. Setelah itu mereka belum tahu apakah akan dilanjut atau balik ke tempat semula, ya ke rumah mereka. Tapi misalkan kalau balik, mereka nggak mungkin pulang ke rumah itu lagi sih, karena ya udah nggak ada tinggal di sana, cuma ada tinggal 2 rumah lagi. Meskipun mereka belum punya properti lain, rumah itu mau dijual juga katanya susah. Lingkungannya udah bener-bener nggak kerawat, udah kayak ya udah gitu, rumput udah tinggi-tinggi, banyak yang pada rusak juga.
aja, nggak ada yang keurus. Ya keadaan kayak gitu mau dijual ke siapa? Kagak ada yang mau kali. Ya kata Nina, lihat aja lah ntar tahun depan. Doain aja bisa punya rezeki buat beli properti lagi begitu ya, amin aja kita ya. Terima kasih Mbak Nina untuk ceritanya. Sehat-sehat terus juga untuk Mas Adit dan salam buat anaknya Kiki ya. Dan buat kalian terima kasih juga udah nonton. Kalau mau kirim-kirim cerita langsung email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita spesial janji Juni selanjutnya. Berarti kapan ya? Ya sebisa gue buat video aja deh. Assalamualaikum.